Selamat datang sahabat ruang sunyi. Ada sesuatu yang selama ini tertahan di relung terdalam dirimu, Aries, dan malam ini ia mulai berdetak ingin keluar. Kejutan tak terduga sedang merambat dalam hening, mengubah alur yang dulu terasa buntu menjadi lorong cahaya. Aku, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa sedang menyelaraskan frekuensi dalam satu tarikan napas yang sama. Ingatlah, ini adalah general reading, tidak semua kalimat akan terasa persis milikmu. Ambillah yang bergetar di dada dan lepaskan yang tidak. Sekarang, biarkan bahumu turun sedikit lagi. Tarik napas panjang, hembuskan semua keraguan yang mengendap. Bayangkan kamu sedang duduk di tengah ruangan tanpa dinding, hanya ada lilin yang berkedip lembut dan bisikan angin malam yang membawa pesan dari kartu-kartu tua. Tidak perlu memaksa mengerti, cukup rasakan. Kamu aman di sini. Hati yang lelah akan disentuh perlahan, dan pikiran yang ribut akan mulai jernih. Dan sekarang, kita masuk ke pesan yang telah menantimu sejak lama. Kartu pertama, Asmara, The Fool. Kartu The Fool dalam posisi asmara membawa energi awal yang baru, polos, dan penuh keberanian untuk melompat ke dalam ketidakpastian. Namun dalam tafsiran kali ini, energi The Fool yang biasanya liar mulai berpadu dengan ketenangan yang datang dari kebijaksanaan batinmu, Aries. Kamu yang dulunya mungkin terburu-buru dalam mencintai atau mudah terbakar api cemburu, sekarang mulai belajar menikmati setiap langkah kecil tanpa peta jalan yang pasti. Hubungan yang dulu terasa seperti medan perang, kini berubah menjadi taman yang lebih teduh. Karena kamu mulai berhenti memaksakan kehendak dan membiarkan cinta mengalir dengan ritmenya sendiri. Komunikasi yang membaik bukan datang dari debat panjang, melainkan dari keheningan yang nyaman dan pengertian diam-diam. Untukmu yang masih sendiri, kartu ini berbisik bahwa ada seseorang yang sedang mengamati caramu tersenyum kecil saat sendirian. Dan ketulusanmu yang tak dibuat-buat, itulah yang menarik perhatiannya secara diam-diam. Proses panjang ketika kamu mulai lebih menghargai diri sendiri adalah kunci dari semua perubahan ini. Dulu kamu sering mengejar validasi dari orang lain, tetapi kini kamu seperti api yang belajar untuk menghangatkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum menyala untuk orang lain. The Fool mengajakmu untuk terus mempertahankan sikap terbuka tanpa kehilangan kewaspadaan lembut. Jangan takut terlihat naif dalam mencintai, karena justru dari kenaifan yang tulus itulah keajaiban datang. Kamu sedang memasuki babak baru dalam perjalanan batin, di mana cinta tidak lagi soal memiliki, melainkan menemani. Rasa lega yang kamu rasakan adalah sinyal bahwa kamu sudah berada di jalur yang benar. Percayalah pada proses lambat yang penuh kelembutan ini, karena ia akan membawamu pada hubungan yang lebih autentik daripada apapun yang pernah kamu bayangkan. Kartu kedua, karir, Nine of Cups. Kartu Nine of Cups sering disebut sebagai kartu keinginan terwujud. Dan dalam area karirmu, Aries, ini adalah kabar yang sangat manis. Setelah melewati masa di mana setiap langkah terasa seperti mendaki bukit yang curam tanpa ujung, kini energi menunjukkan bahwa kamu hampir tiba di puncak kecil yang layak dirayakan. Usaha yang dulu terasa seperti menabur benih di tanah kering, kini mulai menampakkan tunas-tunas hijau. Bisa jadi ada pengakuan dari atasan atau rekan kerja yang sebelumnya meragukan kemampuanmu, atau sebuah proyek yang selama ini kamu garap dengan keringat dan air mata, akhirnya menunjukkan hasil yang membanggakan. Energi kartu ini sangat kuat pada rasa cukup dan kepuasan batin, bukan sekadar gengsi materi. Untukmu yang terbiasa ingin semuanya cepat, Nine of Cups mengajakmu untuk berhenti sejenak dan benar-benar merasakan rasa syukur atas apa yang sudah tercapai. Uh, Jangan abaikan kemenangan kecil, karena ia adalah fondasi dari kemenangan besar. Peluang yang mulai terbuka sering datang dari arah yang tidak disangka, seperti tawaran kolaborasi dari seseorang yang dulu pernah menolakmu, atau kemampuan barumu yang tiba-tiba dibutuhkan di tempat lain. Semesta seolah tersenyum melihat kegigihanmu, dan sekarang ia menepati janjinya. Kerja keras tidak benar-benar sia-sia. Namun, Aries, pesan penting dari Nine of Cups adalah agar kamu tidak terbuai terlalu lama dalam euforia. Setelah perayaan singkat ini, tetaplah membumi dan jaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarmu karena keberuntungan karir sering datang melalui jaringan pertemanan yang tulus. Kamu juga diingatkan untuk tidak membandingkan pencapaianmu dengan orang lain. Fokuslah pada perjalananmu sendiri yang unik. Kelelahanmu perlahan akan tergantikan dengan semangat baru yang lebih matang. Nikmati rasa lega ini, karena kamu layak mendapatkannya sepenuh hati. Kartu ketiga,
keuangan Page of Pentacles. Page of Pentacles adalah kartu tentang awal baru di dunia materi, energi yang masih muda, rajin, dan penuh rasa ingin tahu. Dalam posisi keuanganmu, Aries, kartu ini menunjukkan bahwa meskipun perubahan besar belum terlihat seperti lonjakan drastis, ada fondasi kuat yang sedang dibangun bata demi bata. Kamu mungkin mulai menerima pemasukan tambahan dari pekerjaan sampingan, hasil investasi kecil yang mulai berbuah, atau bahkan bonus yang datang tepat saat kamu membutuhkannya. Yang menarik dari kartu ini adalah keberuntungan finansialmu datang, bukan keberuntungan buta, melainkan karena kamu mulai lebih disiplin dan tekun. Kamu yang dulu mudah tergoda untuk belanja impulsif atau mengambil risiko besar, sekarang terlihat lebih bijak dalam memegang uang. Ada semacam kesadaran baru bahwa keamanan finansial tidak dibangun dalam sehari, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Aliran rezeki yang lebih lancar ini, seperti sungai kecil yang awalnya hanya merembes, tapi lama-lama menjadi aliran yang menyejukkan. Kondisi yang dulu terasa sempit, seperti cemas melihat tagihan atau ragu untuk memenuhi kebutuhan, perlahan mulai terbuka, membawa rasa aman yang membuat tidurmu lebih nyenyak. Page of Pentacles juga membawa pesan agar kamu terus belajar tentang cara mengelola uang, mungkin dengan membaca, bertanya pada ahli, atau sekadar mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan lebih rapi. Untukmu yang berzodiak Aries, yang biasanya lebih suka bertindak daripada merencanakan, kartu ini adalah undangan lembut untuk bersabar dan menghargai proses. Jangan remehkan uang kecil yang masuk, karena ia adalah bibit dari kelimpahan yang lebih besar di masa depan. Semesta melihat usahamu untuk tidak lagi membuang energi pada hal-hal yang tidak penting, dan sebagai imbalannya, pintu-pintu rezeki mulai berderit terbuka. Teruslah menjadi murid yang tekun dalam urusan keuangan, karena guru terbaik adalah pengalaman dan konsistensi. Rasa lega yang kamu rasakan saat ini adalah bukti bahwa kamu sudah berada di jalur yang benar. Kartu keempat, peruntungan, Six of Wands. Six of Wands adalah kartu kemenangan, pengakuan, dan kejutan baik yang datang setelah masa perjuangan berat. Dalam konteks peruntunganmu, Aries, kartu ini seperti sinar matahari yang tiba-tiba menembus awan gelap setelah badai panjang. Kamu mungkin akan mengalami sebuah kejutan baik yang datang di waktu yang tidak kamu perkirakan sama sekali. Bisa berupa berita menggembirakan dari teman lama, kesempatan untuk bepergian yang membawa keberuntungan, atau sebuah pertemuan penting yang terjadi secara tidak sengaja namun mengubah arah hidupmu. Energi kartu ini sangat kuat pada momentum di mana semua orang mulai melihat dan mengakui keberadaanmu. Untukmu yang mungkin belakangan ini merasa buntu atau kehilangan arah, Six of Wands datang sebagai angin segar yang membawa kabar bahwa babak baru sudah dimulai. Ada bantuan yang datang dari arah yang paling tidak kamu duga, seolah-olah semesta mengirim utusan khusus untuk membantumu keluar dari kebuntuan. Yang menarik, keberuntungan ini tidak datang begitu saja. Ia lahir dari proses ketika kamu mulai meninggalkan kebiasaan lama yang selama ini justru menghambat langkahmu sendiri. Mungkin kebiasaan itu adalah perfeksionisme berlebihan, rasa takut gagal, atau kecenderungan untuk menyendiri saat masalah datang. Saat kamu melepaskan energi negatif tersebut, kamu seperti membersihkan saluran air yang tersumbat, sehingga keberuntungan perlahan lebih mudah mengalir masuk. Ini adalah fase di mana semesta memberi kesempatan kedua untuk memperbaiki banyak hal. Jangan sia-siakan dengan keraguan. Aries, kartu ini juga mengingatkanmu untuk tetap rendah hati saat kemenangan datang. Rayakan dengan orang-orang yang mendukungmu, tapi jangan sampai terbawa sifat kompetitif yang berlebihan. Biarkan kemenangan ini menjadi pelecut untuk terus berkembang, bukan menjadi alasan untuk berpuas diri. Semua kejutan baik yang akan datang adalah hadiah dari kegigihanmu di masa lalu. Kartu kelima, kesehatan, Eight of Pentacles. Eight of Pentacles dalam area kesehatan lebih berbicara tentang ketekunan dalam merawat diri, terutama kesehatan mental dan emosional. Energi yang muncul menunjukkan bahwa setelah melewati tekanan yang cukup menguras emosi, mungkin dari pekerjaan, hubungan, atau tuntutan dari dalam diri sendiri, sekarang tubuh dan pikiranmu mulai menemukan ritme yang lebih damai. Kartu ini seperti seorang pengrajin yang dengan sabar membentuk ulang tanah liat yang sempat retak menjadi wadah yang lebih kuat. Proses penyembuhan dari dalam sedang berlangsung, dan kamu akan merasakannya dalam tidur yang lebih nyenyak, pikiran yang tidak mudah gelisah, dan hati yang terasa lebih ringan saat bangun di pagi hari.
untukmu Aries, yang biasanya penuh energi dan mudah terpacu adrenalin. Eight of Pentacles mengajakmu untuk membangun kebiasaan kecil yang berkelanjutan. Misalnya berjalan kaki 10 menit setiap sore, menulis jurnal singkat, atau sekadar menarik napas dalam-dalam sebelum tidur. Beban yang sebelumnya terasa berat perlahan mulai berkurang karena kamu sudah tidak terlalu memaksakan diri seperti dulu. Walaupun kondisi keseluruhan menunjukkan perbaikan yang signifikan, kartu ini juga memberi peringatan lembut agar kamu tetap menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Jangan tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama yang memacu diri tanpa henti hanya karena merasa sudah pulih. Kesehatan adalah investasi jangka panjang, bukan perlombaan. Kamu sedang dalam masa pemulihan yang indah, di mana setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan tubuhmu sendiri. Biarkan dirimu beristirahat tanpa rasa bersalah. Energi kartu ini sangat mendukung jika kamu mulai belajar meditasi, yoga, atau sekadar meluangkan waktu untuk melakukan hobi yang menenangkan. Perubahan kecil yang kamu lakukan sekarang akan berdampak besar pada kualitas hidupmu di masa depan. Nikmati ketenangan yang datang, karena itu adalah hadiah dari semesta untuk keberanianmu bertahan melewati masa-masa sulit. Terima kasih sudah berjalan bersama saya hingga titik ini di ruang sunyi. Dalam pembacaan kali ini, kita telah membuka 5 kartu. The Fool yang membawa awal baru di asmara, Nine of Cups yang merayakan kemenangan pelan di karir, Page of Pentacles yang menabur benih kecil di keuangan, Six of Wands yang membawa kejutan baik dalam perubahan hidupmu, dan Eight of Pentacles yang merawat kesehatan dari akar yang paling dalam. Semua pesan ini tidak lain adalah cermin dari energi yang sedang bergerak dalam dirimu. Jika kamu merasa terpanggil untuk terus mendengar bisikan kartu di kesempatan berikutnya, bergabunglah kembali di ruang sunyi. Saya akan menunggumu di video selanjutnya, dengan ramalan baru yang siap menyentuh sisi jiwamu yang terdalam.